kita bisa berkumpul di sini untuk memenuhi tugas besar mata kuliah desain analisis algoritma dan juga beri kelancaran dalam penyusunannya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari penyusunan tugas besar dalam pembuatan aplikasi Money Tracker dengan basis smartphone dengan tujuan aplikasi sebagai pengatur keuangan user. Adapun beberapa bagian dalam penyampaian presentasi kami, dimulai dari yang pertama yaitu penjelasan alur penggunaan aplikasi oleh Kang Oki, lalu disambung dengan penjelasan dokumentasi front end oleh Kang Awol, dan yang terakhir penjelasan dokumentasi back end oleh Kang Raffi dan Kang Dika. Baiklah, tanpa membuang waktu, mari kita mulai. Untuk Kang Oki, dipersilakan untuk presentasinya. Terima kasih untuk Bang Menik. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur aplikasi Money Tracker. Di awal ada form login dan sign up. Di sini kita harus login dengan user dan password dulu. Sebelum login, kita harus daftar dulu menuju form sign up. Nah, kita daftarkan dulu namanya. Kita contoh Kasep, lalu username, dan passwordnya kita buat. Oke, kita klik register untuk mendaftarkan. Oke, registration successful. Kita balik ke form login. Oke. Lalu kita isi username dan passwordnya dengan yang tadi didaftarkan. Oke, di sini adalah homepage-nya, yakni sesuai dengan request client. Di tampilan awal kita ada penjelasan tentang balance atau uang kita ya yang di sini. Lalu ada keterangan total uang masuk, kemudian ada total uang keluar. Lalu di sini ada filter berupa status untuk mencari transaksi masuk saja atau transaksi keluar saja. Contohnya transaksi masuk, kita coba search. Yang dimunculkan adalah transaksi masuk saja. Lalu kita coba transaksi keluar, dan yang dimunculkan adalah transaksi keluar saja. Oke, selanjutnya ada tombol plus atau tambah. Itu untuk menambahkan uang kita, maksudnya kita coba tambahkan. Misalnya kita tambahkan untuk makan siang. Deskripsinya misalnya warteg bahari. Oke, kita isi 15.000. Oke, ini transaksi keluar. Oke, kita submit. Nah, di sini bakal ada transaksi baru. Nah, makan siang. Lalu kita coba masukkan pemasukan, tak ditambah lagi. Kita masukkan misalnya bonus. Kita dapat bonus. Oke, misalnya bonus mingguan. Kita ketik bonus mingguan. Kita isi 300.000 misalnya. Oke, statusnya berarti transaksi masuk. Oke, kita submit. Nah, di pojok kanan bawah ada menu to-do list. Itu berupa kita bisa menulis ya yang apa hal-hal yang wajib. Biasanya contohnya keseharian beli bensin atau misalnya beli makan siang juga bisa sebenarnya di to-do list ini. Kita coba masukkan saja sebuah to-do list, misalnya beli bensin. Nah, kita di sini misalnya beli bensin, karena biasanya wajib kalau beli bensin. Kita deskripsinya, kita isi Pertamax 2 liter.
Lalu nominalnya 25.000. Statusnya transaksi keluar karena kita beli ya. Oke. Yuk. Kemudian misalnya kita tambahkan lagi to do list transaksi masuk. Contohnya misalnya uang makan ya. Sini kita isi uang makan, misalnya dapat dari kantor atau dari istri gitu. Dari kantor, ya, dapat dari kantor misalnya. Nominalnya misalnya 50.000. Statusnya misalnya jadi transaksi masuk karena kita dapat ya uang makan. Oke, kita submit. Nah, di sini sebenarnya to-do list-nya masih belum bisa masuk ke balance ya, belum bisa mempengaruhi. Nah, untuk mempengaruhinya kita diperlukan approval dulu. Nah, approval ini ada di logo centang ini. Nah, ini oke, kita coba approve dulu. Nah, kita konfirmasi to-do list-nya bahwa ini sudah dapat, misalnya sudah dilaksanakan. Oke. Kita terikat. Oke. Penyetujuan berhasil. Kita klik selanjutnya. Lalu ini yang beli bensin kita approve juga. Misalnya kita udah beli bensin nih, kita approve. Nah, di sini uang makan kantor sudah nambah ya ke balance kita. Kita masuk juga ke to-do list misalnya. Nah, ini uang bensinnya kita approve. Oke, setelah di approve maka akan mempengaruhi balance kita ya. Nah, balance kita berkurang kan. Di transaction-nya pun sudah muncul. Oke, kita klik lagi ke to-do list. Oke, pada to-do list ini ada fungsi lain yaitu filter untuk menampilkan to-do list apakah transaksi masuk saja atau misalnya transaksi keluar aja. Kita klik show more dulu. Nah, misalnya kita klik transaksi masuk. Oke, kita klik search, maka yang ditampilkan adalah transaksi masuk saja. Oke, satu lagi kita coba klik transaksi keluar, maka yang ditampilkan adalah transaksi keluar saja. Oke, lanjut ke bawah kiri ada fungsi history. Nah, pada fungsi lain di sini ada filter untuk melihat history tanggal sebelumnya ya. Kita klik, misalnya kita mau lihat tanggal 15 ya. Ada transaksi apa saja. Kita klik range waktunya 15 sampai 16. Nah, di sini muncul transaksi pada tanggal 15 Juli 2023. Oke. Setelah itu jika sudah, kita bisa balik ke home. Mungkin itu saja, dan kita klik logout untuk mengakhiri session agar aman. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan front end oleh Kang Aul ya. Pada Kang Aul, saya persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya Kang Oki sudah atas penjelasan mengenai user experience dari aplikasi tersebut. Dari segi front end, di sini kami menggunakan framework dari Flutter untuk pengembangan aplikasinya, karena kan Flutter ini bisa multi device, bisa untuk Android ataupun iOS. Secara penggunaan kurang lebihnya seperti ini. Kami menggunakan beberapa komponen, jadi per halaman dijadikan sebuah komponen. Untuk login, home, register, dan logoutnya kami jadikan terpisah. Lalu ada salah satu fitur yang kami gunakan, yaitu
di bagian untuk strategi yang digunakan adalah di quick sort pada fitur history tadi kita bisa melihat transaksi history dari tanggalnya. Nah, kenapa salah satu alasan kenapa kami menggunakan quick sort, karena quick sort ini penggunaannya cukup tidak terlalu banyak memakan memori seperti algoritma yang lainnya, dan juga penggunaan cukup sederhana. Dia menggunakan konsep rekursif, jadi dia akan terus memanggil fungsi yang sama sampai didapatkan hasil yang diinginkan untuk sortingnya sendiri. Dan juga kenapa kami menggunakan quick sort, dasarnya adalah karena yang kami sorting berdasarkan waktu, jadi tidak terlalu banyak hal yang perlu dipertimbangkan, sehingga penggunaan quick sort ini yang kami ambil sebagai salah satu fiturnya. Di sini pun terdapat beberapa file lainnya seperti tadi saya bilang. Untuk secara tampilan dari aplikasi untuk komponennya, kami digunakan beberapa berdasarkan komponen untuk memudahkan untuk maintenance juga seperti itu. Selanjutnya mungkin akan ada penjelasan mengenai dokumentasi dari backend dari aplikasi ini yang akan dijelaskan oleh Kang Kandika dan juga Kang Arafi. Saya persilakan. Baik Kang Aul, terima kasih atas penjelasan untuk front end. Baik, di sini saya akan lanjut menjelaskan tentang dokumentasi API. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Arafi Maulana. Di sini saya mengerjakan untuk bagian back-end bersama Kang Kandika. Saya coba share screen. Ada beberapa pilihan framework yang digunakan untuk pembuatan backend. Di antaranya adalah Laravel, Adonis.js, dan Fast API. Yang mana Laravel ini menggunakan bahasa pemrograman PHP, sedangkan Adonis menggunakan Node.js dan TypeScript untuk bahasa pemrogramannya. Oke, kami di sini memilih menggunakan framework Fast API. Kenapa kita memilih menggunakan Fast API? Alasan pertama, Fast API itu mereka menyediakan fitur pembuatan dokumentasi API secara otomatis yang namanya Swagger. Di framework lain pun bisa menggunakan dokumentasi tersebut, tetapi memang kita perlu mendevelopnya terlebih dahulu. Juga untuk migration, kita perlu membuat file migration. Tetapi jika menggunakan Fast API, kita hanya perlu membuat model dan migration akan otomatis termigrate ke database. Walaupun menggunakan fitur tersebut, kita juga dapat menggunakan file migration yang serupa seperti framework lainnya. Di sini contohnya yang dokumentasi Fast API yang ada di web fastapi.tiangolo.com. Oke, di sini kita sudah membuat API untuk aplikasi money tracker, yang mana untuk mendeploy aplikasi API tersebut kita menggunakan Railway. Di sini kita menggunakan Railway, yang mana Railway menyiapkan versi gratis untuk uji coba. Yang di sini tersedia 200 host tersisa. Dan kita ini mendevelop API kita di Railway ini, yang mana kita membuat database menggunakan Postgres dan API yang telah didevelop menggunakan Fast API. Berikut contoh dokumentasi API yang telah kita buat. Nah, di dokumentasi ini terdapat beberapa routing API yang nantinya akan digunakan oleh front-end developer, yang mana untuk autentikasi dan user akan dijelaskan oleh Kang Kandika.
Oke, saya akan menjelaskan dokumentasi API dari backend. Di sini ada autentikasi. Oke, kita coba try out. Untuk namanya saya kasih nama tes. Untuk emailnya tes@mail.com. Untuk passwordnya tes. Coba sini untuk ada level saya input 2 ya, karena untuk user biasa. Kalau 1 itu untuk admin. Kita execute ya. Di sini ada kode 200, berarti itu tandanya udah sukses. Setelah itu kita coba login. Coba kita tes try out. Kita masukkan email yang tadi kita buat di register. Dan juga passwordnya. Kita execute. Ya, di sini berhasil juga, ada kode 200. Nah, di sini ada token. Di sini ada token, fungsinya untuk security. Kita coba copy dulu. Kita coba ke user. Kita try out. Kita masukkan tokennya. Di sini ada error karena kita itu sebagai user biasa. Ini untuk admin ya. Mungkin kita coba lagi yang ini nih. Kita masukkan tadi ID-nya 11 kalau nggak salah. Ya 11, kita coba. Terus kita masukkan token yang tadi. Kita execute. Ya, di sini berhasil. Di sini ada detail dari user tadi. Terus di sini juga uangnya masih 0 ya. Masih 0, terus paling segitu dulu. Paling segitu. Untuk selanjutnya saya persilahkan untuk Kang Rapi ya, menjelaskan Pocket Flow-nya. Baik, mangga Kang Rapi. Baik, terima kasih Kang Kandika telah menjelaskan dokumentasi API untuk register, login, dan untuk mendapatkan detail user yang menggunakan token yang didapat dari login sebelumnya. Baik, saya izin share screen. Oke, di sini saya akan melanjutkan share screen dari dokumentasi API yang mana sebelumnya telah dijelaskan oleh Kang Kandika. Pertama kita melihat total uang dari user yang telah dibuat Kang Kandika sebelumnya, yang mana uang ini masih 0. Oke, saya akan lanjutkan menjelaskan untuk routing API yang Pocket Flow.
Di sini ada beberapa metode, yaitu get pocket flow yang digunakan untuk melihat data flow uang yang kita input. Di sini ada beberapa parameter yang bisa digunakan. Kemudian untuk membuat pocket flow, yaitu transaksi yang akan di input. Kemudian ada di sini untuk mengambil detail dari transaction user tertentu. Dan terakhir ada method put untuk mengapprove transaction yang telah dibuat pada routing post pocket flow. Oke, mungkin kita coba yang pertama, kita get pocket flow untuk user yang Kang Kadika tadi buat, yaitu ID 11 dengan token yang didapat dari login. Kita execute, dan di sini masih berupa bentuk array kosong karena belum ada transaksi yang dibuat. Jadi kita mungkin membuat transaksi, ID-nya 11, nama transaksinya seperti sebelumnya yang dibuat dari front end, mungkin bisa kita coba. Maaf, karena uangnya 0, kita coba transaksi masuk terlebih dahulu. Dan di sini statusnya adalah in atau out. Dan ini bisa digunakan untuk testing oleh front end developer. Di sini ada is approved. Jika is approved ini true, maka uang yang ada di user detail sebelumnya akan otomatis tertambah. Tapi jika is approved ini false, maka kita perlu approve terlebih dahulu transaksi yang telah dibuat itu di routing yang pocket flow ini. Kita coba is approve-nya, kita coba buat true terlebih dahulu. Ini ada token yang perlu dimasukkan, jadi tidak sembarang orang bisa menambahkan ke data user yang tidak login. Kita perlu token yang didapat dari login. Oke, transaksi telah ditambahkan, yang mana is approve-nya true, yang ini akan update data total uang user yang telah dibuat sebelumnya. Yang mana total uangnya bertambah menjadi yang barusan di input. Oke, kita coba untuk yang approval. Kita coba beli makan siang. Harganya 12.000. Yang mana transaksi out, transaksi keluar, yang mana ini kodenya out, false. Ini udah ada, kita bisa cek list transaksi yang telah dibuat di menu pocket flow ini. Berikut adalah transaksi yang telah dibuat, yang mana ini ada tadi gajian 1 juta dan is approved-nya true. Sedangkan yang barusan itu beli makan siang, is approved-nya false, yang mana nominalnya 12.000, dan kita bisa lihat di detail user. Jika belum di-approve, maka uang tidak akan bertambah. Oke, kita coba approve. Untuk approve, kita gunakan routing pocket flow approve. Kita masukkan ID dari flow yang telah dibuat sebelumnya, yaitu yang 20. Karena is approve-nya false, kita ubah jadi true. Nah, ini kan ID 19 nih. Kita coba ID 19. Token. Pocket flow already approved. Karena yang sebelumnya itu udah di-approve terlebih dahulu. Oke, kita coba yang 20. Nah, jika respon bodinya sudah seperti ini dan kodenya 200, berarti menandakan approval berhasil dilakukan. Kita tes di detail user. Apakah uangnya bertambah? Harusnya uangnya, karena tadi transaksi out, kita
coba di detail ini. Transaksi out berarti dia akan berkurang 12.000. Cekat. Yang mana telah berkurang di sini 12.000, 88.000, 988.000. Oke, itu untuk flow, pocket flow. Dan ini ada beberapa parameter yang contohnya yang kita bisa coba di sini. Contoh yang statusnya in, masukkan status in, yang mana akan muncul yang status in saja. Dan di sini ada beberapa seperti kita bisa memfilter berdasarkan range waktu dan bisa berdasarkan status apakah dia di approve atau tidak. Kita coba tampilkan semua saja. Nah, di sini transaksi sudah berhasil di approve dan nominal telah sesuai dengan data yang telah dibuat. Mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan kepada Menik. Silahkan Kang Menik. Baik, terima kasih Kang Raffi. Terima kasih juga atas penjelasannya untuk Kang Oki, Kang Awe, Kang Andika, dan Kang Raffi atas penjelasannya. Demikianlah presentasi yang bisa kami sampaikan mengenai hasil dari penyusunan tugas besar desain analisis algoritma. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam penyampaian presentasi ataupun dalam fitur yang disediakan. Kritik dan saran kami persilakan guna pengembangan lanjut aplikasi ini. Sekian dari kami kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.